Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Delsa Fitri. Saya dari kelas manajemen 21C dengan NIM 202100800013. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama ada fungsi manajemen risiko, yang kedua komponen manajemen risiko, yang ketiga tujuan manajemen risiko, dan yang terakhir jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama ada fungsi dari manajemen risiko. Manajemen risiko mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pelaksanaan atau actuating, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Yang kedua ada pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atau pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Yang kedua ada komponen manajemen risiko. Terdapat beberapa komponen manajemen risiko, diantaranya ada lingkungan internal. Proses pertama ini berkaitan dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada penentuan sasaran. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Selanjutnya ada identifikasi peristiwa. Berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada penilaian risiko. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan dua perspektif, yaitu kemungkinan atau kecenderungan atau peluang, dan dampak atau konsekuensi. Selanjutnya ada tanggapan risiko. Setelah itu organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, mengurangi risiko-risiko, bergantung pada risiko yang dihadapi. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Fokus dari langkah ini adalah memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Dan yang terakhir ada pemantauan. Langkah terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah atau evaluasi terpisah. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan. Maksudnya memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk
risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau peta risiko. Yang terakhir ada sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Dan yang terakhir ada jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal, seperti bencana. Dalam manajemen risiko operasional, ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara manusia, antara lain proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kapasitas dan layanan produksi dipertahankan seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada manajemen hazard. Manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Contohnya bahaya hukum misalnya pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang pada akhirnya memiliki konsekuensi fatal. Sementara bahaya fisik dapat menjadi mesin lama dan menimbulkan risiko kehilangan selama produksi, seperti kecelakaan karyawan karena mesin dan sebagainya. Untuk bahaya moral, misalnya sikap seorang karyawan di lingkungan kerja yang menyebabkan kerugian, misalnya karyawan tidak jujur dan sering merusak uang, atau bahkan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga mereka memiliki efek buruk pada perusahaan. Yang ketiga ada manajemen risiko finansial. Adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba, properti, dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko jika hal-hal ditentukan mengancam keberlanjutan organisasi. Dan yang terakhir ada manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pebisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko Prancis atau jika ada. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.